Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan retensio plasenta oleh dosen pengapu Nurse Revelino Hamel, Escape MKes. Tugas ini disusun oleh kelompok 14 yaitu Dewiana Permatasari Ilata, Yayanieta Porundeng, Jane Biringan, dan Cynthia Tilaar. Berikut kita masuk pada tinjauan teori. A. Pengertian. Retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Hampir sebagian besar gangguan pelepasan plasenta disebabkan oleh gangguan kontraksi uterus. Retensio plasenta adalah belum lepasnya plasenta dengan melebihi waktu setengah jam menurut Ida Bagus GDA Manuaba 2008. Pada proses persalinan, kelahiran plasenta terkadang mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi bagi ibu bersalin, di mana terjadi keterlambatan bisa timbul perdarahan yang merupakan salah satu penyebab kematian ibu pada masa postpartum. Apabila sebagian plasenta lepas dan sebagian belum, terjadi perdarahan karena uterus tidak bisa berkontraksi dan beretraksi dengan baik pada batas antara dua bagian itu. Selanjutnya, apabila sebagian besar plasenta sudah lahir tetapi sebagian kecil masih melekat pada dinding uterus, dapat timbul perdarahan masa nifas. Di samping kematian, perdarahan postpartum akibat retensio plasenta memperbesar kemungkinan terjadinya infeksi puerperal karena daya tahan tubuh penderita yang kurang. Oleh karena itu, sebaiknya penanganan kala 3 pada persalinan mengikuti prosedur yang berlaku. Berikut kita masuk pada epidemiologi. Retensio plasenta terjadi pada 3% kelahiran per vagina dan 15% retensio plasenta adalah ibu yang pernah mengalami retensi plasenta menurut AAFP 2000-2001. Yang berikut adalah kita masuk pada etiologi. Penyebab terjadinya retensio plasenta diantaranya yaitu 1. Penyebab fungsional yang terdiri dari A. His kurang kuat, B. Plasenta belum lepas. Plasenta belum lepas ini dapat dilihat dari tempatnya atau insersi di sudut tuba. Dilihat juga dari bentuknya, plasenta membranacea, plasenta annularis. Ukurannya, plasenta yang sangat kecil. C. Plasenta sudah lepas tetapi belum dilahirkan. Yang berikut yaitu patologis dan anatomis. Jika plasenta belum lepas sama sekali, tidak terjadi perdarahan. Jika lepas, terjadi perdarahan dan merupakan indikasi untuk mengeluarkannya. Faktor yang mempengaruhi pelepasan plasenta yaitu A. Kelainan dari uterus itu sendiri, yaitu kontraksi uterus kurang kuat melepaskan plasenta atau sering disebut dengan plasenta adhesiva. Yang B. Kelainan dari plasenta, misalnya plasenta melekat erat pada dinding uterus oleh sebab filicorialiasis menembus desi2 sampai myometrium sampai di bawah peritoneum atau plasenta akreta perkreta. C. Kesalahan manajemen kala 3. Persalinan seperti manipulasi dari uterus yang tidak perlu sebelum terjadinya pelepasan dari plasenta dapat menyebabkan kontraksi yang tidak ritmik. Pemberian uterotonik yang tidak tepat waktunya juga dapat menyebabkan serviks kontraksi dan menghalangi keluarnya plasenta atau inkarserasio plasenta. Kita masuk berikut yaitu faktor predisposisi. Beberapa predisposisi terjadi retensio plasenta adalah 1. Grade multipara, yang kedua kehamilan ganda sehingga memerlukan implantasi plasenta yang agak luas. Ketiga, kasus infertilitas karena lapisan endometriumnya tipis. Yang keempat yaitu plasenta previa karena di bagian isthmus uterus pembuluh darah sedikit sehingga perlu masuk jauh ke dalam. Yang kelima, bekas operasi pada uterus. Berikut yaitu patofisiologi. Segera setelah anak lahir, uterus berhenti kontraksi, namun secara perlahan tetapi progresif uterus mengecil yang disebut retraksi.
Pada masa retraksi itu lembek, namun serabut-serabutnya secara perlahan memendek kembali. Peristiwa retraksi menyebabkan pembuluh-pembuluh darah yang berjalan di celah-celah serabut otot-otot rahim terjepit oleh serabut otot-otot rahim itu sendiri. Bila serabut ketuban belum terlepas, plasenta belum terlepas seluruhnya, dan bekuan darah dalam rongga rahim bisa menghalangi proses retraksi yang normal dan menyebabkan banyak darah yang hilang. Sekarang kita masuk pada klasifikasi. Retensio plasenta ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, plasenta adhesiva. Plasenta adhesiva ini adalah plasenta yang tipis sampai hilangnya lapisan jaringan ikat nitabus, sehingga sebagian atau seluruhnya menyulitkan lepasnya plasenta saat terjadi kontraksi dan retraksi otot uterus. Yang kedua adalah plasenta akreta. Plasenta akreta ini yaitu sulit melepaskan diri saat kontraksi atau retraksi otot uterus, dapat terjadi dan tidak diikuti pendarahan karena sulitnya plasenta lepas. Kemudian plasenta manual sering tidak lengkap sehingga perlu diikuti dengan kuretase. Yang ketiga adalah plasenta inkreta. Plasenta ini tidak mungkin lepas sendiri dan perlu dilakukan plasenta manual, tetapi tidak akan lengkap dan harus diikuti dengan kuretase tajam dan dalam serta histerektomi. Keempat, plasenta perkreta. Retensio plasenta ini tidak diikuti pendarahan. Plasenta manual sangat sukar dan bila dipaksa akan terjadi pendarahan dan sulit untuk dihentikan atau perforasi. Tindakan definitif ini yaitu dengan histerektomi. Yang kelima, plasenta incarcerata. Plasenta ini telah terlepas dari implantasinya, tetapi tertahan oleh karena kontraksi. Gambaran dan penyebab retensio plasenta. Dengan gejala yang pertama, konsistensi uterus, yang kedua tinggi fundus, yang ketiga bentuk uterus, yang keempat perdarahan, yang kelima tali pusat, yang keenam ostium uteri, yang ketujuh separasi plasenta, dan yang ke-8 shock. Dan sekarang kita masuk pada pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Ini untuk memperkuat adanya dugaan retensio plasenta, maka dilakukanlah pemeriksaan penunjang yang meliputi pertama, hitung darah lengkap untuk menentukan tingkat Hb, HCT, dan melihat adanya trombositopenia serta jumlah leukosit. Dan yang kedua adalah menentukan adanya gangguan koagulasi. Ini penting untuk menyingkirkan pendarahan yang disebabkan oleh faktor lain. Dan sekarang kita masuk dalam komplikasi. Dalam retensio plasenta, komplikasi yang dapat terjadi meliputi yang pertama, komplikasi yang berhubungan dengan transfusi darah yang dilakukan, dan yang kedua, multiple organ yang berhubungan dengan kolaps atau sirkulasi dan penurunan perfusi organ. Sekarang kita masuk dalam penata laksanaan. Dalam penata laksanaan retensio plasenta itu termasuk dua. Yang pertama, penanganan umum dan penanganan khusus. Untuk penanganan umum ini di sini dijelaskan, jika plasenta terlihat dalam vagina, mintalah ibu untuk mengedan. Dan jika Anda dapat merasakan plasenta dalam vagina, keluarkan plasenta tersebut secara perlahan. Selanjutnya, pastikan kandung kemih sudah kosong. Dan jika plasenta belum saja keluar, berikan oksitosin. Dan jika uterus berkontraksi, lakukan PTT. Dan jika PTT belum berhasil, cobalah untuk melakukan pengeluaran plasenta secara manual. Kedua penanganan khusus. Yang pertama, retensio plasenta dengan separasi fasial, yaitu dengan menentukan jenis retensio yang terjadi, renggang tali pusat dan minta klien untuk mengedan, pasang infus oksitosin. Bila kontraksi terkontrol gagal, lakukan manual plasenta. Dilakukan transfusi jika perlu, dan beri antibiotik dan atasi komplikasi. Kedua, plasenta incarcerata, yaitu dengan tentukan diagnosa kerja, siapkan alat dan bahan untuk menghilangkan kontraksi serviks dan melahirkan plasenta, siapkan anestesi serta infus oksitosin,
Pantau tanda vital, kontraksi uterus, tinggi fundus uterus, pendarahan pasca tindakan. Kemudian plasenta akreta, tentukan diagnosis, stabilisasi pasien, rujuk klien ke RS karena tindakan kasus seperti ini perlu dilakukan operasi. Plasenta manual. Yang pertama, kaji ulang indikasi dan persetujuan tindakan. Kaji ulang prinsip perawatan dan pasang infus. Berikan setidaknya analgetik dan antibiotik. Pasang sarung tangan DTT. Jepit tali pusat, tegangkan sejajar lantai. Masukkan tangan secara obstetrik. Menelusuri tali pusat dan tangan lain menahan fundus uteri. Kemudian cari insersi pinggir plasenta dengan bagian literal jari-jari tangan. Buka tangan obstetrik seperti membeli saram dan jari-jari dirapatkan untuk menentukan tempat implantasi. Kemudian gerakan tangan secara perlahan, bergeser ke kranial sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan. Dan jika tidak lepas, kemungkinan akreta siap untuk dilaparotomi. Kemudian pegang plasenta. Keluarkan tangan beserta plasenta secara perlahan. Pindahkan tangan luar ke suprasimfisis untuk menahan uterus saat plasenta dikeluarkan dan periksa plasenta. Kemudian berikan oksitosin. Periksa dan perbaiki robekan jalan lahir. Pantau tanda vital dan kontrol kontraksi uterus dan tinggi fundus uterus. Teruskan infus dan transfusi jika diperlukan. Ada 7 penanganan retensio plasenta. Yang pertama, resusitasi, yaitu dengan pemberian oksigen 100%, pemasangan kateter yang berdiameter besar, serta pemberian cairan kristaloid. Dan monitor jantung, nadi, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Dan transfusi darah apabila diperlukan dengan dikonfirmasi oleh hasil pemeriksaan darah. Kemudian yang kedua, drips oksitosin 20 unit dalam 500 ml rutan RL atau NaCl sampai uterus berkontraksi. Jika plasenta tidak lepas, coba dengan tindakan manual plasenta. Indikasi manual plasenta adalah perdarahan pada 3 persalinan kurang lebih 400 cc. Retensio plasenta setelah 30 menit anak lahir. Setelah persalinan buatan yang sulit seperti forceps tinggi, versi ekstraksi, perforasi, dan dibutuhkan untuk eksplorasi jalan lahir, tali pusat putus. Dan jika tindakan manual plasenta tidak memungkinkan, jaringan dapat dikeluarkan dengan tang atau cunam. Abortus dilanjutkan kuret sisa plasenta. Pada umumnya, pengeluaran sisa plasenta dilakukan dengan kuretase. Kuretase harus dilakukan di rumah sakit dengan hati-hati karena dinding rahim relatif tipis dibandingkan dengan kuretase pada abortus. Setelah selesai tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan pemberian obat suntikan atau per oral. Dan untuk pemberian obat antibiotik apabila tanda-tanda infeksi, ini bertujuan untuk mencegah infeksi sekunder. Kita masuk dalam konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Beberapa hal yang perlu dikaji dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan retensio plasenta adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas klien. Data biologis atau fisiologis meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat obstetrik, dan pola kegiatan sehari-hari sebagai berikut, yaitu A. Sirkulasi. Yang akan kita kaji di sini yaitu yang pertama perubahan tekanan darah dan nadi, kemudian perlambatan pengisian kapiler, yang ketiga pucat, kulit dingin dan atau lembab, yang keempat perdarahan vena gelap dari uterus ada secara eksternal, yang kelima dapat mengalami perdarahan vagina berlebihan, yang keenam hemoralgi berat atau gejala syok di luar proporsi jumlah kehilangan darah. Yang kemudian B, eliminasi. Yang akan kita kaji di sini yaitu kesulitan berkemih dapat menunjukkan hematoma dari proporsi atas vagina. Kemudian yang C, nyeri atau ketidaknyamanan.
Yang akan kita kaji di sini yaitu sensasi nyeri terbakar atau robekan, nyeri tekan abdominal, dan nyeri uterus lateral. Kemudian yang D, keamanan. Yang akan kita kaji di sini adalah laserasi jalan lahir. Darah memang sedikit terang menetap dengan uterus keras, uterus berkontraksi baik, robekan terlihat pada labia mayora atau labia minora dari muara vagina ke perineum, robekan luas dari episiotomi, ekstensi episiotomi ke dalam kubah vagina atau robekan pada serviks. Kemudian yang E, seksualitas. Yang akan kita kaji di sini yaitu yang 1, uterus kuat, kontraksi baik atau kontraksi parsial dan agak menonjol. Kemudian yang kedua, kehamilan baru dapat mempengaruhi overdistensi uterus, abstrupsio plasenta, plasenta previa. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan obstetrik, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemudian yang keempat, pemeriksaan laboratorium Hb normal 10 gram per sen. Kita masuk yang kedua yaitu diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yaitu bagian A, defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan melalui vaskuler yang berlebihan. Kemudian B, resiko tinggi terjadi infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Kemudian C, nyeri berhubungan dengan trauma atau distensi jaringan. Kemudian D, perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan hipovolemia. Kemudian yang E, ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan pada status kesehatan. Kemudian F, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi yang diperoleh. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada rencana tindakan keperawatan. 1. Defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan melalui vaskuler yang berlebihan. Intervensi, tinjau ulang catatan kehamilan, persalinan, atau kelahiran. Perhatikan faktor-faktor penyebab atau pemberat pada situasi hemoragi. Rasionalnya membantu dalam membuat rencana perawatan yang tepat dan memberikan kesempatan untuk mencegah dan membatasi terjadinya komplikasi. Kaji dan catat jumlah tipe dan sisi perdarahan. Timbang dan hitung pembalut, simpan bekuan dan jaringan untuk dievaluasi oleh perawat. Rasionalnya, perkiraan kehilangan darah arterial versus vena dan adanya bekuan-bekuan membantu membuat diagnosa banding dan menentukan kebutuhan penggantian. Kaji lokasi uterus dan derajat kontraksi uterus. Rasionalnya, derajat kontraksilitas uterus membantu dalam diagnosa banding. Perhatikan hipotensi atau perlambatan pengisian kapiler atau sianosis dasar kuku, membran mukosa, dan bibir. Rasionalnya, tanda-tanda ini menunjukkan hipovolemi dan terjadinya shock. Pantau parameter hemodinamik seperti tekanan vena sentral atau tekanan baji arteri pulmonal bila ada. Rasionalnya memberikan pengukuran lebih langsung dan volume sirkulasi dan kebutuhan penggantian. Hindari pengulangan untuk gunakan kewaspadaan bila melakukan pemeriksaan vagina dan rektal. Rasionalnya dapat meningkatkan hemoragi bila laserasi cervical vagina atau perineal atau hematoma terjadi. Berikan lingkungan yang tenang dan dukungan psikologis. Rasionalnya meningkatkan relaksasi, menurunkan ansietas dan kebutuhan metabolik. Pantau klien dan plasenta akreta atau penetrasi sedikit dari myometrium dengan jaringan plasenta. Rasionalnya, tromboplastin dilepaskan selama upaya pengangkatan plasenta secara manual yang dapat mengakibatkan koagulopati. 2. Resiko tinggi terjadi infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Intervensi, demonstrasikan mencuci tangan yang tepat dan teknik perawatan diri. Tinjau ulang cara yang tepat untuk menangani dan membuang material yang terkontaminasi, misalnya pembalut tisu dan balutan. Rasionalnya mencegah kontaminasi silang atau penyebaran organisme infeksius. Selidiki sumber potensial lain dari infeksi seperti pernapasan atau perubahan pada bunyi napas, batuk produktif, putum purulen, myositis, atau infeksi saluran kemih, urin keruh, dan bau busuk. Rasionalnya, diagnosa banding adalah penting untuk pengobatan yang efektif. 3. Nyeri berhubungan dengan trauma atau distensi jaringan. Intervensi, tentukan karakteristik tipe, lokasi, dan durasi nyeri. Kaji klien terhadap nyeri perineal yang menetap. Rasionalnya membantu diagnosa banding dalam pemilihan metode tindakan. Kaji kemungkinan penyebab psikologis dan ketidaknyamanan. Rasionalnya, situasi darurat dapat mencetuskan rasa takut dan ansietas yang memperberat persepsi ketidaknyamanan. 4.
Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan hipovolemia. Intervensi. Perhatikan HbHT sebelum dan sesudah kehilangan darah. Kaji status nutrisi, tinggi dan berat badan. Rasionalnya, nilai banding kehilangan darah. Pantau tanda-tanda vital. Catat derajat dan durasi episode hipovolemik. Rasionalnya, luasnya keterlibatan hipofisis dapat dihubungkan dengan derajat dan durasi hipotensi. 5. Ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan pada status kesehatan. Intervensi, evaluasi respons psikologis serta persepsi klien terhadap kejadian hemoragi pasca partum. Rasionalnya membantu dan menentukan rencana perawatan. Persepsi klien tentang kejadian mungkin menyimpang akan memperberat ansietas. Evaluasi respons fisiologis dan hemoragi partum, misalnya takikardi, takipnu, gelisah atau iritabilitas. Rasionalnya, meskipun perubahan pada tanda-tanda vital mungkin karena respons fisiologis, ini dapat diperberat atau dikomplikasikan oleh faktor-faktor psikologis. 6. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi yang diperoleh. Intervensi, jelaskan faktor predisposisi atau penyebab dan tindakan khusus terhadap penyebab hemoragik. Rasionalnya, memberikan informasi untuk membantu klien atau pasangan memahami dan mengatasi situasi. Kaji tingkat pengetahuan klien, kesiapan dan kemampuan klien untuk belajar. Rasionalnya, memberikan informasi yang perlu untuk mengembangkan rencana perawatan individu. Diskusikan komplikasi jangka panjang hemoragik pasca partum dengan tepat. Misalnya risiko hemoragik pasca partum pada kehamilan selanjutnya, atonia uterus, atau ketidakmampuan untuk melahirkan anak pada masa mendatang bila histerektomi dilakukan. Rasionalnya memungkinkan klien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan mulai mengatasi perasaan tentang kejadian masa lalu dan sekarang. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Retensio plasenta adalah keadaan di mana uri atau plasenta belum lahir dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir. 2. Ada dua keadaan yang menyebabkan terjadinya retensio plasenta, yaitu A. Plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena tumbuh melekat lebih dalam, dan B. Plasenta telah terlepas tetapi belum dapat dikeluarkan yang terjadi akibat penanganan skala 3 yang salah. 3. Masalah keperawatan yang dapat terjadi pada atonia uteri atau defisit volume cairan tubuh, resiko terjadi infeksi, nyeri, gangguan perfusi jaringan, ansietas, dan kurangnya pengetahuan klien tentang keadaannya. B. Saran. Hemoragi pasca partum biasanya didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 500 ml selama dan atau setelah kelahiran. Ini adalah salah satu penyebab tersering kematian pada ibu. Mudah-mudahan makalah ini memberikan wawasan kepada kita tentang retensio sebagai salah satu penyebab perdarahan postpartum. Dan kepada ibu dosen pembimbing mata kuliah ini kiranya dapat memberikan masukan, kritik dan saran guna melengkapi pengetahuan tentang retensio plasenta, terutama yang berkaitan dengan asuhan keperawatan secara lebih khusus pada ibu yang mengalami retensio plasenta.